Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Tema kita pada kajian malam ini yaitu berjudul ini ya, judulnya zikir setelah sholat, apakah dengan suara pelan ataukah keras ya, pakai tanda tanya gitu ya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Satu, pendapat jumhur ulama. Jumhur itu artinya mayoritas, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki dan madhab Hambali. Jadi madhab jumhur ulama yaitu madhab Hanafi, Maliki dan Hambali bahwa zikir setelah sholat dengan suara pelan berdasarkan keumuman ayat surat Al-A'raf ayat 55. Saya baca, nanti antum lihat di mushaf masing-masing. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat berapa? 55. Dalil kedua, surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah wa dunal jahri minal qaul. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Yang ketiga, dalilnya ya, kalau tadi satu Al-Quran Al-A'raf 55, yang kedua Al-A'raf 205. Sekarang dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke suatu lembah, kami bertahlil dan bertakbir dengan mengeraskan suara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, lirihkanlah suara kalian. Lirihkanlah artinya rendahkanlah suara kalian. Kalian tidaklah menyeru sesuatu yang tuli dan ghaib. Lirihkanlah suara kalian, kalian tidaklah menyeru sesuatu yang tuli dan ghaib. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Allah Maha mendengar dan Maha dekat. Maha berkah nama dan maha tinggi kemuliaannya.
kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza asyrafna ala watin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim ya. Ini hadis yang sahih. Pendapat kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Um halaman 151 beliau berkata, saya ulangi ya, ini pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau yang bernama kitab Al-Um juz 1 halaman 151. Beliau mengatakan wa ahsibuhu innama jahara qalilan liyata'alaman nasu minhu wa dzalika li anna amat riwayatil lati katabnaha ma'a hadza wa ghairuha laisa yadhkuru fiha ba'da taslim. Artinya aku menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya sedikit untuk mengajari para sahabat. Aku menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya sedikit untuk mengajari para sahabat. Karena kebanyakan riwayat yang aku tulis dan riwayat lainnya menyebutkan bahwa beliau tidak berzikir dengan tahlil dan takbir setelah salam. Karena kebanyakan riwayat yang aku tulis dan riwayat lainnya menyebutkan bahwa beliau tidak berzikir dengan tahlil dan takbir setelah salam, dan terkadang beliau juga berzikir dengan tata cara yang pernah disebutkan. Ini pendapat ya Imam Syafi'i yang hampir sama dengan pendapat jumhur, tapi ada pengecualian untuk tujuan pembelajaran kepada manusia, kepada jamaah, kepada santri, santriwati, kepada murid-murid, kepada para jamaah, maka diperbolehkan dengan suara yang agak keras. Pendapat beliau ini yaitu berzikir dengan suara lirih berdalil dengan ayat di surat Al-Isra 110 yang biasa kita baca di surat Wathifah Kubra, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula terlalu merendahkannya. Jadi surat ini menurut Imam Syafi'i dikatakan janganlah mengeraskan suara sehingga mengganggu orang lain, dan juga jangan terlalu merendahkan sehingga engkau tidak bisa mendengarnya sendiri. Jadi kalau kita berdoa ya, tidak berbisik-bisik atau tidak hanya batin dalam hati saja, tapi juga kita ucapkan secara lirih, yang diri kita itu sebaiknya mendengar apa yang sedang kita doakan itu. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah merupakan tokoh dari mazhab Adz-Dzahiri. Dalilnya satu, bahwa Ibnu Abbas berkata, anna raf'as sauti bidzikri, bahwa mengeraskan suara pada zikir, hina yansarifun nas minal maktubah, setelah sholat wajib selesai, karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernyataan Abdullah bin Abbas bahwa mengeraskan suara pada saat berzikir setelah sholat fardu itu telah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat
Bukhari Muslim. 2, hadis Nabi, kami dahulu, ini juga pernyataan Abdullah bin Abbas ya. Kami dahulu mengetahui berakhirnya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui suara takbir. Jadi kalau terdengar suara takbir berarti itu menunjukkan tentang selesainya pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara dalil yang dipakai oleh ulama yang menganjurkan untuk berzikir dengan suara keras pada saat selesai melaksanakan sholat fardu. Jadi dari 3 pendapat itu kita memilih pendapat yang kedua, bahwa berdoa dengan keras itu diperbolehkan pada saat ada tujuan pembelajaran. Adapun jawaban untuk pendapat pertama tentang surat Al-A'raf 55, bahwa yang dimaksud melampaui batas, jadi dalam berdoa dalam ayat tersebut adalah berdoa yang berlebihan, berdoa secara berlebihan ya. Jadi ceritanya ini ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mughaffal, ini nggak usah ditulis nggak apa-apa ya. Beliau mendengar ada anaknya yang berdoa, Allahumma inni as'aluka qasral abyad an yaminil jannah. Ya Allah, aku mohon istanamu yang berwarna putih di sebelah kanan surga. Maka dalam hal ini ditanggapi oleh Abdullah bin Mughaffal, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakunu fil ummati qaumun ya'tatuna fit du'a wa tuhur. Sesungguhnya ada satu kaum nanti di antara umat yang berdoa secara berlebihan dan juga mereka melebihi batas dalam berwudu atau bersuci ya. Maka beliau membaca surat Al-A'raf ayat 55 ini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kepada Allah dengan suara yang lembut dan berendah diri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini merupakan tafsir ya dari seorang sahabat terhadap ayat ini, bukan semata-mata larangan untuk mengeraskan pada saat kita berzikir. Jawaban kedua tentang surat Al-A'raf 205. Tentang surat Al-A'raf 205, yaitu yang sudah ditulis artinya tadi. Ini dijawab oleh Imam As-Suyuti, dikatakan oleh Imam Suyuti bahwa ayat ini turun di Mekah. Jadi surat Al-A'raf itu termasuk surat Makkiyah, sebagaimana surat Al-Isra yang juga wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha tadi, itu juga surat Makkiyah. Kenapa? Ini penting ya saya sampaikan supaya kita paham ya, tidak asal memberikan tuduhan ya kepada orang lain tanpa dasar. Jadi mengapa dalam ayat-ayat termasuk di surat Makkiyah ini ada larangan untuk menyampaikan doa-doanya secara jahar dengan suara keras. Termasuk di sini surat Al-Isra, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Jadi ini diturunkan terkait dengan larangan untuk membaca Al-Quran dengan keras sehingga terdengar oleh orang-orang musyrik. Jadi larangan membaca dengan suara keras sehingga terdengar oleh orang-orang musyrik, maka mereka mencaci Al-Quran. Nah itu tujuannya ya. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Janganlah kamu mengeraskan doamu dan juga jangan lirihkan. Itu maksudnya adalah jangan membaca Al-Quran
dengan keras sehingga orang-orang musyrik itu mereka mencaci maki Al-Quran. Jadi ini semacam satu dari'ah ya, menghindari bahaya. Karena orang kafir, orang musyrik, mereka benci dengan Islam, mereka hasad ya, iri. Rasulullah mendapatkan Al-Quran, mereka fahami, tapi mereka tidak bisa menirunya. Jadi tidak diperbolehkan membaca Al-Quran supaya tidak menimbulkan kedengkian pada orang-orang musyrik. Nah, itu jawaban terkait dengan larangan ya, ayat yang melarang untuk berzikir dengan suara yang keras. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Ada beberapa referensi lain, tapi insya Allah dari jawaban-jawaban ini sudah bisa mewakili tentang sikap kita ya, sehingga mengapa dalam hal ini kita memilih pendapat yang pertengahan. Kalau kita ada unsur taklim, maka kita jaharkan, dan kita pilih pertengahan ya, sholat duhur asar dengan sirri, dengan pelan, adapun maghrib isya subuh itu dengan keras, supaya kita terbiasa ya. Ketika antum sudah terbiasa berdoa dengan suara yang keras bersama-sama ini, insya Allah maka akan bisa membuat kita hafal. Ketika nanti antum diminta untuk berdoa, ayo silakan kamu boleh, atau untuk mimpin doa, kamu kan lulusan pesantren, kamu kan mondok, tinggal ibarat buka file itu ya, langsung diputar filenya, ingatannya, wah langsung lancar pada saat memimpin doa ya. Berikutnya, sebelumnya ditambah ya, supaya ini tentang doa bersama, tulisnya ya, tentang doa bersama. Ini kita meniru Nabi Musa berdoa dan diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Musa berdoa diaminkan oleh Nabi Harun di surat Yunus ayat 88. Jadi Nabi Musa berdoa supaya menang melawan Fir'aun dan diaminkan oleh Nabi Harun, sebagaimana dikomentari oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Poin bawahnya, satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Ini juga sekaligus saya ingatkan ya, kalau ada yang piket berdoa, yang lain semangat mengaminkan, tidak hanya dalam hati, tidak hanya sambil ngantuk-ngantuk, tapi semangat juga mengaminkan. Apa dalilnya? Ini ada dalilnya ya. La yastami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'aminu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul, lalu sebagian mereka berdoa, semua mereka mengaminkan, melainkan Allah mengabulkan doa mereka semua. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi serta Al-Hakim. Pernah juga ada seorang sahabat berdoa, Nabi mengaminkan. Bahkan ada malaikat Jibril yang berdoa, Nabi juga mengaminkan. Jadi mengaminkan itu adalah artinya Allahumma stajib lana ya, kabulkanlah. Baik, doa yang kita baca di akhir ataupun pada saat ba'da sholah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan yuwafi ni'amahu. Jadi maksudnya di sini adalah sebuah pujian yang memenuhi nikmat-nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, dan mencukupi tambahannya. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian, walaka syukru, dan bagimu segala syukur, kama yang bagi, seperti yang seharusnya, li jalali wajhika, untuk keagungan wajahmu, wa adimi sultanik, dan kebesaran kekuasaanmu. Jadi ini adalah merupakan puji-pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala
tentang fadilah kita mengatakan ya Rabbana. Jadi gini ya, pada saat ini penting juga ya, pada saat memimpin doa maka harus menggunakan kata ganti jamak dalam kurung kami, ya Rabbana. Tidak boleh ya Rabbi. Kalau kelanjutannya ya, kalau menggunakan kata ganti saya, orang pertama tunggal, maka di hadis dikatakan dia telah berkhianat kepada jamaahnya. Kalau dia menggunakan kata ganti tunggal, orang pertama tunggal, ya Rabbi, misalnya ya, menisbatkan Tuhanku saja, atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dia berdoa untuk dirinya sendiri, maka dia berkhianat kepada jamaahnya. Berarti dia individualis ya, hanya berdoa untuk dirinya sendiri, padahal yang mengaminkan orang banyak. Kok enaknya sendiri gitu loh maunya. Nah, itulah pentingnya kita paham bahasa Arab ya. Fadilah mengatakan ya Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Pernah suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa tadi yang mengatakan ya Rabbi lakal hamdu? Ini kalau sendiri ya. Dan seterusnya seperti yang kita baca pada awal doa ini. Para sahabat sudah ketakutan ya. Ada apa ini? Beliau sudah bertanya, jangan-jangan beliau nanti nggak berkenan ya. Maka ada salah seorang sahabat yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Beliau angkat tangan. Beliau menyampaikan, ketahuilah ada dua malaikat yang kebingungan mencatat besarnya pahala ucapan ini. Ucapan ya Rabbi lakal hamdu kama yambahi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Kalau kita jamakkan seperti ini ya. Jadi dua malaikat sampai lapor, titik di situ boleh. Keterangannya sampai lapor ke langit sana mengadukan, ya Allah, kami berdua kebingungan mencatat ada hambamu yang berdoa, kami kebingungan mencatat pahalanya. Maka Allah bertanya, memangnya hambaku berdoa apa? Padahal Allah lebih tahu dengan apa yang terjadi, tapi ini untuk mengetes malaikat, maka malaikat melaporkan doanya seperti ini ya. Jadi inilah fadilah kita mengawali doa dengan puji-pujian, kita menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat serius mencatat pahala dari apa yang kita sampaikan, dan insya Allah malaikat juga akan ikut mengaminkan apa yang kita doakan secara bersama-sama itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.